Untuk memahami mengapa perselingkuhan terjadi dalam rumah tangga, penting untuk melihat beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebabnya. Bahaya perselingkuhan dalam rumah tangga. Mengapa hal ini terjadi? Perselingkuhan dalam rumah tangga adalah salah satu masalah yang paling merusak dan kompleks dalam hubungan manusia. Tidak hanya menyebabkan kerusakan emosional yang mendalam, tetapi juga dapat menghancurkan kepercayaan, mengganggu stabilitas keluarga, dan juga memicu konsekuensi yang luas. Untuk memahami mengapa perselingkuhan terjadi dalam rumah tangga, penting untuk melihat beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebabnya. Yang pertama, karena komunikasi yang kurang. Komunikasi yang buruk atau kurangnya komunikasi yang efektif antara pasangan dapat menyebabkan ketidakpuasan dan kekosongan emosional. Hal ini dapat mendorong salah satu pasangan untuk mencari kepuasan emosional di luar hubungan. Jadi mulai sekarang cobalah untuk Anda yang masih berhubungan baik dengan suami atau istri nih, perhatikan ini. Komunikasi itu memang agak sepele, tapi penting loh Bapak Ibu. Yuk jangan suka main HP saja kalau sedang berduaan, jangan suka main game atau kalau dalam dunia masing-masing. Malah kalau mau bisa menghabiskan waktu seperti janjian nonton film bareng di kamar. Intinya ciptakan komunikasi yang efektif. Yang kedua, karena masalah kepercayaan. Ketika kepercayaan dan keyakinan dalam hubungan rusak atau terganggu, seseorang mungkin merasa rentan dan mencari keamanan dan validasi di luar hubungan. Nah, bagaimana cara kita membangun kepercayaan kepada pasangan? Ini adalah PR-nya. Sebenarnya nggak muluk-muluk ya, coba Bapak Ibu lebih terbuka lagi dengan pasangan. Jangan mikir takut kesinggung, jangan mikir menjaga hati pasangan. Justru terkadang kita yang terlalu menjaga hati ini malah jadi terlalu overthinking dan malah tidak terjadi komunikasi yang efektif. Yuk mulai dari diri kita sendiri dengan lebih percaya dengan pasangan, dan perlu Anda tahu bahwa makna dari kepercayaan itu luas ya Bapak Ibu. Yang ketiga, karena ketidakpuasan seksual. Keharmonisan seksual yang kurang dalam hubungan dapat menjadi pemicu bagi seseorang untuk mencari kepuasan seksual di luar hubungan mereka, alias mencari lubang lain. Lalu bagaimana cara mengatasi ini Bunda? Komunikasikan dan jujur pada pasangan. Kalau memang terpuaskan ya bilang kalau kamu terpuaskan. Kalau tidak ya bilang tidak dan cari solusinya sama-sama. Jangan menengahkan ego ya, karena banyak nih kejadian. Kebanyakan di pihak laki-laki nih merasa kalau tugas istri adalah melayani. Jadi kepuasan suami adalah yang utama, sehingga suami menuntut hal tersebut. Kalau sudah puas ya sudah, dia tidak peduli dengan perasaan istri atau sebaliknya. Jadi plus minus dalam hubungan jima ini juga harus diperbincangkan ya. Yang keempat, masalah individual. Beban emosional atau masalah individual seperti depresi, kecemasan atau perasaan rendah diri bisa membuat seseorang mencari pelarian atau afiliasi emosional di luar hubungan utama mereka. Kondisi ini sebenarnya berkaitan dengan kepercayaan juga. Nah, yang kelima, rasa terasing atau tidak dipahami. Ketika seseorang merasa tidak dipahami atau terasing dalam hubungan, mereka mungkin mencari koneksi emosional di luar pasangan mereka. Yang keenam, pengaruh lingkungan sosial. Lingkungan sosial yang mendukung atau mempermalukan perselingkuhan dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk berselingkuh. Norma budaya atau tekanan dari teman-teman yang tidak mendukung hubungan monogami dapat memperburuk situasi ya. Nah, yang ketujuh, ada kesempatan dan juga ketergodaan. Adanya kesempatan untuk berselingkuh atau tergoda oleh pihak ketiga dapat memicu perselingkuhan, terutama ketika seseorang merasa tergoda oleh perasaan baru atau sensasi yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Menggali akar penyebab perselingkuhan dalam rumah tangga adalah langkah penting untuk mencegahnya terjadi. Jadi kalau memang rumah tangga Anda saat ini masih adem ayem, segera lakukan pencegahannya dan pahami 7 poin yang saya sampaikan di atas. Tentu membutuhkan komitmen untuk memperbaiki komunikasi, kemudian membangun kepercayaan dan juga memperkuat hubungan emosional. Dan menangani masalah individu yang mungkin mempengaruhi dinamika hubungan. Dengan kesadaran dan upaya bersama, pasangan dapat membangun fondasi yang kuat untuk kehidupan rumah tangga yang tentu saja sehat dan juga setia. Bagaimana yang sudah terlanjur selingkuh?
Kita temukan dulu akar permasalahan yang menyebabkan pasangan selingkuh. Kalau sudah tahu, mulailah perlahan-lahan kita perbaiki. Atau jika memang Anda sudah berusaha sebaik mungkin nih, suami masih selingkuh saja, bahkan Anda buntu harus bagaimana, tapi masih ingin mempertahankan rumah tangga, maka segeralah untuk menghubungi profesional guna mengatasi konflik tersebut. Atau Anda juga bisa menghubungi saya melalui nomor yang ada di bawah ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih.